Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R. Endro Sulistiono, Eskepnes Mkep, dosen Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Pada kesempatan pernyataan diri dosen unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Keluarga. Adapun RPS yang sudah kami susun dan sudah disahkan oleh koordinator prodi, mata kuliah keperawatan keluarga ini ditempatkan di semester 5, terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. CPL mata kuliah ini ada 3, yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keperawatan dasar keperawatan, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami primary healthcare, mahasiswa memahami konsep keluarga dan keluarga sejahtera, mampu memahami konsep keperawatan keluarga, mampu memahami konsep asuhan keperawatan keluarga, dan yang terakhir, mampu mensimulasikan asuhan keperawatan keluarga. Adapun komponen penilaiannya adalah UTS 5%, UAS 5%, case-based learning 60%, penugasan 15%, dan praktikum 15%. Buku yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah buku karya Friedman, buku Maklaya, buku ajar keperawatan keluarga, dan beberapa riset hasil penelitian dosen-dosen Universitas Jember. Mata kuliah ini terdiri dari 16 TM, TM ke-8 UTS, dan TM ke-16 adalah UAS. Mari kita simak pengajaran yang saya lakukan di kelas. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Sukses, sukses, sukses. Oke ya. Alhamdulillah teman-teman hari ini sangat semangat sekali gitu ya. Lebih afdol lagi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Mari dipimpin Ketua Kelas Mas Arzi untuk berdoa. Terima kasih. Sesuai dengan RPS, kita sekarang TM ke-7, yaitu pengkajian keperawatan keluarga. Sebelumnya silahkan presensi terlebih dahulu ya. Pastikan diri Anda terekod di Sister. Tujuan kita perkuliahan selama 100 menit ke depan gitu ya adalah mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan keluarga, dalam hal ini pengkajiannya dengan metode case based learning gitu ya. Nanti ada kasus yang perlu kita pecahkan bersama. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat gitu ya. Minggu kemarin tugas yang kita bagikan di MMP, Mas Arzi, Mbak Berlian mendapatkan nilai tertinggi gitu ya. Semoga nanti membawa semangat ke teman-teman gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita menginjak ke teori tersebut gitu ya, kita perlu mereview di minggu kemarin kita sudah membahas tentang etik keperawatan ya. Etik keperawatan sudah kita sebutkan ada 8 gitu ya. Di antaranya adalah otonomi. Masih ada 7 prinsip etik yang perlu disebutkan. Monggo perwakilan teman-teman yang bisa masih ingat. Oke. Ya, monggo Mbak. Ya, berdiri. Efficiency, ada beneficence, ada confidentiality, ada
accountability. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Jadi etik itu penting teman-teman semua, gitu ya. Jadi etik itu nanti bagaimana kita ke pasiennya itu bisa diterima, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kita punya datanya kita upload ke dunia maya, itu tidak boleh. Jadi di TM ini kita membahas jadi pentingnya pengkajian itu seperti apa. Nah, dengan belajar etik kemarin kita bisa menerapkan etik itu ketika kita nanti melakukan kunjungan ke keluarga, termasuk pada waktu melakukan pengkajian, begitu ya. Baik, TM kemarin teman-teman masih mengingat, oleh karena itu kita lanjutkan di TM ke-7 ini. Sekali lagi kita hari ini membahas pengkajian. Minggu kemarin kita sudah share materi tentang pengkajian di MMP, gitu ya. Nah, teman-teman semua, jadi pengkajian itu ada 2 di keluarga itu, jadi tahap pertama dan tahap kedua, itu ya. Tahap pertama ini nanti kita mengacu pada teorinya Friedman. Nah, nanti muncul yang namanya problem. Di Indonesia kita problemnya mengarah pada SDKI, gitu. Selanjutnya di second level ini ya, di second level itu kita mengarah pada teorinya Maklaya, ada 5 tugas kesehatan keluarga. Itu nanti menjadi etiologi saat kita merumuskan diagnosa, gitu. Selanjutnya ini ya gambarannya, nanti teman-teman bisa mengingatnya. Teman-teman, ini terkait fungsi yang harus dikaji pada keluarga. Ada 5 peran dan fungsi keluarga tersebut. Jadi ada perawatan, ada ekonomi, ada reproduksi, ada afektif, dan juga sosialisasi. Nah, kalau dibuat jembatan keledainya nanti bisa disingkat jadi peras, serap. Nah, terserah teman-teman nanti mudahnya seperti apa, gitu ya. Di peran perawatan ini teman-teman semua, gitu ya, mahasiswaku ini ada 5 tugas kesehatan keluarga. Yang pertama adalah mengenal. Nah, mengenal itu berarti keluarganya tersebut harus tahu sakitnya apa, mengenal penyakitnya itu sakit apa, gitu ya. Kemudian penyebabnya dia tahu juga, persepsinya sudah benar. Contohnya misalkan ada di kulit anggota keluarganya tadi itu putih-putih, gitu ya, di sininya putih gitu. Kemudian dirangsang seperti ini tidak terasa. Itu kan kalau di kita namanya kusta. Nah, tetapi ketika keluarganya menganggap panu, berarti dia itu tidak mengenal. Nah, gitu. Selanjutnya memutuskan. Keluarga itu harus bisa memutuskan. Misalnya ada yang panas, mau diapakan ini? Nah, dia harus tahu apakah dibawa ke pelayanan kesehatan ataukah harus istirahat, gitu ya. Ketika keluarganya itu ada yang sakit, dia itu bingung, gitu ya. Mau mengapa ini, harus dibawa kemana? Kalau dibawa ke pelayanan kesehatan takut ketahuan tetangganya. Kalau tidak dibawa itu takut nanti tambah parah. Akhirnya didiamkan seperti itu, lama-lama menjadi ya bisa terjadi komplikasi, gitu. Ini berarti tidak bisa memutuskan. Selanjutnya adalah merawat. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sakit, maka anggota keluarganya itu harus bisa. Contohnya tadi panas, dikompres, gitu ya. Ada yang nanti gatal-gatal misalnya, diberikan salep, gitu ya. Nah, itu merawat. Ada yang anggota keluarganya diabetes, maka memberikan nutrisi dietnya 3J, begitu. Itu merawat. Selanjutnya modifikasi. Nah, modifikasi ini kaitannya dengan bagaimana lingkungan tersebut bisa mendukung penyehatan anggota keluarga. Jadi contohnya ketika ada anggota keluarga yang mengalami stroke, gitu ya, gangguan mobilitas fisik, maka bisa di sini
di temboknya diberikan pegangan gitu ya. Kemudian lantainya jangan dipel yang licin nantinya gitu ya. Nah, begitu. Yang kelima adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jadi harus bisa memanfaatkan puskesmas gitu ya, rumah sakit begitu. Nah, tetapi kita di Lumajang ini masih banyak fenomena-fenomena gitu ya. Mungkin ada yang dari daerah utara teman-teman? Ada tidak di sini? Ada. Ya, mungkin Mbak Dinda ya, Mbak Dinda. Nah, Mbak Dinda, boleh diceritakan kalau di tempatnya Mbak Dinda itu kalau ada yang sakit, misalnya batuk-batuk tidak kunjung sembuh, apa yang dilakukan masyarakat di sana, Mbak Dinda? Kadang orang-orang di Senduro itu dibawa ke dukun, Bapak. Ke dukun. Gitu, diobatin dukun. Berarti masih percaya ke dukun ya? Iya. Itu Tradisional. Seperti itu teman-teman, terima kasih Mbak Dinda ya. Jadi itu salah satu fenomena yang terjadi. Ini yang hari ini kita akan bahas bersama. Jadi mohon teman-teman membuka MMP-nya gitu ya. Silahkan dibuka bagian assignment case pengkajian ini. Kita buat kelompok kecil sekarang menjadi 4 sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi di MMP itu. Monggo silahkan segera membagi diri menjadi 4 kelompok. Waktunya 30 menit saja. Ini ada profil kasusnya gitu. Jadi ini tadi ya di prinsip etik bahwa gambar harus blur. Nah, tidak boleh tahu gitu ya, termasuk menggunakan inisial. Jadi ini ada kasus keluarga ini, anggota keluarga ini mengalami tuberkulosis paru. Coba teman-teman analisis apa 5 tugas kesehatan keluarga yang bermasalah di sini. Nanti cari alasan-alasannya juga. 30 menit cukup ya? Cukup. Nanti perwakilan akan presentasi di depan kelas ini gitu ya. Monggo kita bagi waktu 30 menit. Boleh membuka buku, laptop, HP asalkan ini untuk mencari literatur ya. Oke, silahkan berdiskusi. Ya, diskusikan teman-teman ya, jangan berdiam diri. Nah, nanti saya akan keliling mendampingi teman-teman. Oke, ya, bisa dibuka bukunya ya. Nah, itu kan kasusnya mengalami TB paru yang tak kunjung sembuh itu ya. Nah, bisa dicari, sesuaikan dengan teori Maklaya teman-teman ya. Ya betul ya. Nah, itu hati-hati, itu soalnya menjebak ya. Nah, itu pastikan permasalahannya itu apa, cocokkan dengan teori Maklaya. Gitu ya. Oke. Nah, ya. Itu nanti dibaca semua kasusnya ya, harus komprehensif ini. Nah, khawatirnya nanti salah itu ya, pastikan karena masalah keperawatan kan beberapa muncul di situ. Pastikan yang ini yang 5 tugasnya itu ya. Oke. 5 menit lagi. Oke. Sudah hampir selesai. Oke, sudah siap. Nanti siapa yang presentasi ini? Oke. Mbak Lisa ya? Oke. Yuk, kurang 5 menit lagi. Oke, sudah menemukan jawabannya ya? Oke. Siap teman-teman semua, waktunya sudah habis. Kembali ke posisi semula ya. Ayo kita spin. Nanti kelompok yang terpilih itu yang maju. Silahkan, tadi kan sudah ditunjuk siapa perwakilannya gitu ya. Oke, kita spin. Oke, ini tanpa unsur manipulasi ya. Kelompok 3. Nah, ini ya tadi ya. Oke. Nah. Ya, semangat. Nah. Oke, Mbak Lisa lebih di depan gini ya.
Nanti suaranya bisa kedengaran semua kan ya nanti kalau di sini? Oke. Nah, kita simak, jadi teman-teman juga menyoroti, bisa saja kan jawabannya tidak sama atau ada yang sama tapi beda alasannya gitu ya. Nah, monggo Mbak Vica, Mbak Lisa ya, Mbak Iya, Lisa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin kami dari perwakilan kelompok 3 menyampaikan hasil dari diskusi, yaitu sesuai kasus kami mengambil masalahnya yaitu ketidakmampuan keluarga dalam merawat. Untuk alasannya karena di situ sudah tertera bahwa keluarga itu tidak mampu mengingatkan pasien ini untuk meminum obat, dan kemudian nutrisinya juga pasien ini tuh kurang, berarti keluarga itu tidak mampu mengingatkan Nyonya P ini untuk selalu makan dengan teratur seperti itu. Ya, itu permasalahan berarti tidak bisa merawat ya. Oke, tidak bisa merawat. Dari kelompok 1, 2, dan 4 mungkin ada jawaban yang berbeda. Nah, sama. Ini tadi nguping atau bagaimana ini? Enggak ya? Nah, berarti teman-teman sudah memahami gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Teman-teman sudah bisa memahami case terkait tuberkulosis ini gitu ya. Silahkan Mbak Vica, sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Vica gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman semua, ini terkait kasusnya tadi ya. Kita bahas, ini ada penelitian kami gitu ya, kaitannya dengan tuberkulosis. Jadi teman-teman, tadi itu ada permasalahan berdasarkan hasil riset kami. Ini kok tidak muncul ya? Nah, sebentar, PPT keluarga. Nah, ini. Jadi ada penelitian dosen kita, nah, termasuk saya gitu ya, itu meneliti terkait tuberkulosis. Ini ada buku, ada yang sudah punya bukunya ya? Alhamdulillah ya gitu ya. Nah ini ya itu hasil karya kita, harus bangga gitu ya. Itu juga melibatkan mahasiswa pada saat menulis gitu ya. Kami tim riset itu melakukan pengkajian. Ternyata seperti yang disampaikan Mbak Dinda tadi, masyarakat itu masih percaya pada dukun. Jadi ketika ada yang batuk lama gitu, itu tidak akan langsung periksa, gitu ya, tidak langsung periksa karena dianggap batuk biasa. Baru kalau batuk darah dianggap tuberkulosis. Tuberkulosis pun di masyarakat dikenal sebagai penyakit kutukan. Nah, penyakit yang, santet ini nih, bukan pelakunya Mas ya. Nah, jadi itu karena santet. Dampaknya apa? Ketika keluarganya itu malu gitu ya, atau punya anggapan yang salah, akhirnya tidak berobat. Kalau tidak berobat, apa dampaknya? Menular. Nah, itu dia, menular. Itulah yang diteliti di sini. Jadi banyak kejadian penularan itu karena tadi itu stigma negatif, adanya mitos tadi itu karena kening santet jan moreng medu lagi. Nah, nanti kening kemodung nih kah. Nah, itu yang harus kita kaji nantinya. Gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca buku Mitos TB, kemudian tuberkulosis paru itu sebagai pendukung kita di mata kuliah keluarga ini karena kasus kejadiannya di Lumajang cukup tinggi. Ya, gitu ya, meningkat. Itu yang ngaku gitu ya. Lah yang tidak ngaku, itulah tugas kita nanti melakukan pengkajian mendalam. Ketika ada keluarganya yang sakit, kita juga perlu nanti mengkaji seluruh anggotanya karena bisa jadi nanti nular. Nah, bahkan penelitian kita juga menemukan ketika sakit TB, anggota keluarganya itu disuruh pulang ke orang tuanya. Jadi pisah ranjang. Selama berapa pengobatan TB? 6 bulan. Itu kalau TB-nya biasa gitu ya. Kalau ada DM-nya atau TB MDR itu bisa lebih lama. Nah, bayangkan pisah gitu ya, pisah dengan keluarga gitu ya. Ini sudah ada yang keluarga? Belum. Ya, nanti ya secepatnya ya. Nah, oke, itu teman-teman semua. Jadi ini hasil riset. Nanti ini kan juga ada yang ikut keris ya.
Nah ini yang terkait budaya tadi ya. Politik, agama, sosial, budaya, ekonomi. Ini yang perlu dikaji nanti. Selain tadi di riset itu, di teorinya, nah itu ya, itu perlu dikaji pengkajian berdasarkan sunrise model. Seperti matahari terbit. Ya, oke. Ini tadi yang dilihat di halaman berapa tadi Mas? 145 ya. Ini kita akan membuat semacam kuis gitu ya. Ini tolong dibagi Mbak. Nah, kuis. Jadi mohon tuliskan pertanyaan, tidak perlu jawaban ya. Nah, tuliskan pertanyaan, boleh berbentuk kasus, boleh berbentuk teori, tapi kalau bisa lebih ke kasus gitu ya, biar teman-teman memahami terkait pengkajian ini dengan kasus-kasus yang ada. Oke, ayo lebih cepat. Nah, teknisnya sambil membagi, sambil menulis ya. Nah, saya jelaskan teknisnya. Teman-teman menuliskan pertanyaan, gitu ya. Kalau bisa tadi berbentuk kasus. Nah, karena kita kalau bisa tidak hanya menghafal, memahami juga, mengevaluasi, gitu ya. Nah, nanti kertas itu dikumpulkan ke saya lagi. Nah, setelah dikumpulkan, nanti, oh ya, ayo dibagikan. Oke. Nah, oke. Sudah, waktu habis dikumpulkan. Oke. Waduh, pertanyaannya panjang sekali nih. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, nah gini ya. Nah, ini tadi belum saya jelaskan ya. Jadi soalnya akan kita putar nanti, diiringi oleh lagu. Jadi saya punya lagu tentang 5 tugas kesehatan keluarga. Ini kakak tingkat dulu yang membuat musiknya ini. Nah, jadi mengubah liriknya. Jadi kita putar. Nanti ketika musiknya berhenti, teman-teman langsung membuka gini ya. Berdiri. Ah, itu ya. Sudah tahu ya? Oke, sepertinya Mas Fajar sudah siap gitu ya. Oke. Jangan dilempar teman-teman ya, walaupun ini hanya kertas mungkin tidak menyebabkan kepala benjol, tapi ya kasihan yang dilempar gitu ya, kaget gitu ya. Nah, oke. Kita start dari sini gitu ya. Nah, belum mulai, kita putarkan musik sambil didengarkan musiknya gitu ya, sambil menghafalkan. Oke, pelan-pelan saja. Oke. Sambil dengarkan lagunya ya. Nah, ini 5 tugas ini kakak tingkat ini. Ya. Oke. Lanjut lagi, satu lagi nih ya. Ayo. Iya. Ah, gimana nih? Gimana yang mana? Yang mana ya? Ya. Pastikan soalnya pengkajian ya. Nah, ini nanti sengaja sepertinya strategi nih. Nah. Oke, ya. Untuk pertanyaannya yaitu tahap pertama dalam proses keperawatan keluarga adalah pengkajian, Bapak. Ya, betul ya? Betul. Ini soalnya terlalu mudah ini ya. Nah, baiklah teman-teman, tadi sudah belajar kasus sudah ya. Kemudian soal-soal tadi sepertinya berbasis soal hukum ya. Alhamdulillah teman-teman masih bisa gitu ya. Nah, alhamdulillah bisa menjawab dengan baik gitu ya. Baik, selanjutnya ini yang terakhir teman-teman gitu ya. Sudah bermain lagu sudah. Ini yang versi soal dari saya gitu ya. Karena tadi kan soalnya sepertinya mudah ya. Ini silahkan membuka HP ya. Nah, buka HP. Ini tidak berlangsung lama, nanti kalau Anda terlambat akan susah masuknya, akan kita blok ya.
nanti mengikuti punya saya ini. Jadi ketika sudah muncul pertanyaan langsung dijawab. Ini langsung menyambung ke MMP kita, gitu ya. Baik, sudah ready ya? Sudah siap belum? Sudah ya. Nah, ini ya. Nah, iya, itu kalau lagu ya. Nah, yuk silahkan dijawab. Itu sudah mulai muncul nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Satu soal 1 menit ya. Nah, sekarang sudah nomor terakhir. Sudah. Oke ya. Pada kali ini kita memang tidak menggunakan quiz is yang seperti minggu kemarin teman-teman ya. Nah, karena kemarin heboh sekali itu pada waktu menggunakan quiz is. Nah, tetapi kita tampilkan. Nah, ini ya. Ini tadi soal-soalnya kan ya. Nah, ini tadi soal-soalnya. Dan inilah hasilnya teman-teman. Ya. Nilainya yang ini ya. Yang ini yang minggu kemarin. Ini yang kemarin tugas membaca. KKM kita 75 untuk ini. Alhamdulillah 82, 80, 82. Lolos semua ya? Oke, semangat. Nah, berarti tadi malam sudah belajar tadi malam ya? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa memahami tentang pengkajian keperawatan keluarga gitu ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini ya teman-teman, bahwa pengkajian itu merupakan unsur yang esensial dari asuhan keperawatan gitu ya. Mungkin ada yang menambahkan kesimpulan di hari ini teman-teman? Mbak Tati, apa saja kesimpulannya yang bisa ditambahkan terkait pengkajian? Kesimpulannya saat pengkajian Ya. fokus kepada pasiennya, bagaimana penyebabnya, kita kaji dengan bagaimana keluarganya juga, bagaimana dapat tertular penyakitnya mungkin seperti itu. Ada berapa tahap pengkajian tadi? Ada 5. 5 apa 2? Oh, 2. 2 ya. Nah, ini kayaknya tegang lihat saya ya. Nah, 2 ya, apa Mbak? 2 tadi? Ada first level sama second level ya. Jadi itu penting. First level itu nanti mengarah ke masalah keperawatan di SDKI. Yang second level itu mengkaji 5 tugas kesehatan keluarga yang nantinya menjadi etiologi gitu ya Mbak Tati ya dan teman-teman. Oke, itu adalah kesimpulan perkuliahan hari ini gitu ya. Nah, alhamdulillah seneng gitu ya, tapi ketika lihat ini, nah sekarang kan TM ke-7 sesuai RPS, di TM ke-8 adalah UTS. Nah, jadi silahkan dibaca lagi ya. Ada beberapa soal untuk latihan di rumah gitu, silahkan dikerjakan secara mandiri. Jadi selamat belajar teman-teman gitu ya. Ini dari saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah belajar bersama gitu ya, sangat antusias gitu ya, sudah bisa memecahkan kasus. Nanti saya akan cek kembali hasil karya tadi di upload di MMP ya. Iya. Oke. Saya selaku dosen pengampu mengucapkan mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada salah kata gitu ya. Supaya tadi diberkahi, diawali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Kepada Mas Arzi selaku ketua dipersilahkan untuk memimpin. Terima kasih semuanya. Saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf gitu ya. Semangat bertemu dengan UTS gitu ya. Nah, itu dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.